Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Well, anak-anak, pada video kali ini Ibu akan menjelaskan mengenai materi menerapkan analisa pasar. Kita mulai dari pengertian analisis. Di sini ada pengertian analisis dan pengertian pasar. Analisis adalah suatu kegiatan mencermati dan mengamati secara terperinci. Kegiatan mengamati ini dapat dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan pengertian pasar sendiri itu banyak pengertiannya. Salah satunya, pasar adalah tempat bertemunya penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang atau jasa. So, analisis pasar adalah suatu analisis untuk mempelajari berbagai masalah pasar. Masalah ini yang ditimbulkan oleh penjual maupun pembeli. Seperti contohnya permasalahan mengenai kenaikan harga daging yang terus-menerus. Kita analisis nih penyebabnya apa? Apa karena dagingnya langka? Atau naik karena hari-hari tertentu seperti Hari Raya Idul Fitri? Oke, selanjutnya kita masuk ke materi menentukan pasar. Dalam menentukan pasar, terdapat 3 bahasan yang akan dibahas, yaitu mengenai jenis-jenis pasar, struktur pasar, dan peran pasar bagi perekonomian. Yang pertama dibahas adalah jenis-jenis pasar. Pasar terbagi ke dalam 5 jenis, yaitu pertama, pasar berdasarkan cara transaksinya. Berdasarkan cara transaksinya ini, pasar dikelompokkan kembali ke dalam 3 kelompok, yaitu pasar tradisional, pasar modern, dan pasar daring. Nah, pasar tradisional itu biasanya terdiri dari kumpulan kios-kios di mana hampir segala jenis kebutuhan ada di sana. Pasar ini terkenal dengan kondisinya yang bau dan becek. Namun, akhir ini mulai bergeser ke arah yang modern yang biasanya dinamakan juga dengan pasar bersih. Lalu pasar modern dinamakan pasar modern karena pasar ini dari bentuk bangunannya sudah berbeda, lantainya bersih dan tidak becek, serta berbagai kebutuhan telah dikelompokkan berdasarkan jenisnya, tidak seperti pasar tradisional yang bercampur. Lalu sistemnya juga sudah bukan tawar-menawar lagi, tetapi sudah harga tetap yang tidak bisa ditawar. Pembeli dapat mengetahui harga melalui price scanner yang disediakan pengelola. Dan untuk pasar daring, pasar ini adalah pasar yang menjadi sarana jual beli barang atau jasa melalui dunia maya atau internet. Jadi kita tidak perlu berangkat ke kios atau toko untuk membeli suatu produk. Cukup bertransaksi menggunakan handphone dan menunggu barang tersebut diantar sampai ke rumah. Kemudian pasar berdasarkan wujudnya. Nah, ini ada pasar konkret atau pasar nyata. Contohnya itu seperti yang tadi, pasar tradisional dan pasar modern. Jadi ada wujudnya, bisa kita datangi, bisa kita bertemu dengan penjualnya. Lalu ada juga pasar abstrak atau tidak nyata. Pasar ini pasar yang tidak kelihatan wujudnya, seperti pasar daring. Contohnya itu marketplace, Shopee, Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Lalu ada pasar berdasarkan waktu terjadinya. Berdasarkan waktunya, ada pasar harian, mingguan, bulanan, tahunan, hingga temporer. Pasar harian ini yang menjual kebutuhan sehari-hari, seperti pasar beras, pasar sayur. Nah, kalau misalnya pasar mingguan itu jelas diadakan seminggu sekali. Contohnya seperti pasar malam ya. Biasanya hanya diadakan di malam minggu saja. Kemudian pasar bulanan berarti hanya diadakan sebulan sekali. Begitupun pasar tahunan yang hanya diadakan 1 tahun sekali, seperti Pekan Raya Jakarta. Dan yang terakhir adalah pasar temporer. Artinya pasar ini dapat terjadi sewaktu-waktu. Tidak ada jadwalnya seperti contohnya itu pasar bazar. Kemudian ada pasar berdasarkan luas jangkauannya. Nah, ini dikelompokkan ke dalam pasar lokal, regional, nasional, dan internasional. Singkatnya bahwa pasar lokal ini
pasar yang ada di desa, kecamatan, dan kota-kota. Kalau regional berarti berada di daerah seperti daerah Maluku, daerah Yogyakarta, daerah Bali, dan lain-lain. Nah, kalau nasional berarti melayani penjualan dalam negeri dari berbagai kota di Indonesia. Dan internasional berarti melibatkan dua negara atau lebih untuk ekspor dan impor. Dan yang terakhir itu ada pasar berdasarkan motif pembelian. Berdasarkan motif pembelian, pasar dikelompokkan kembali menjadi pasar konsumen, pasar produsen, dan pasar penjual kembali, pasar pemerintahan, dan pasar internasional. Di mana dalam pasar konsumen berarti terdiri dari orang-orang yang akan membeli atau mendapatkan barang-barang kebutuhan, lalu pasar produsen terdiri dari individu-individu atau lembaga yang membeli barang untuk diproses kembali dengan maksud memperoleh keuntungan. Contohnya itu seperti pabrik yang memproduksi barang untuk dijual. Dan untuk pasar penjual kembali atau biasanya disebut reseller, jadi biasanya mengambil barang dari distributor kemudian dijual kembali. Lalu pasar pemerintahan itu di mana di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah dan instansi. Contohnya pasar pengadaan barang. Contohnya pasar pengadaan barang jadi pasar berdasarkan motif pembelian. Berdasarkan motif pembelian, pasar dikelompokkan kembali menjadi pasar konsumen, pasar produsen, pasar penjual kembali, pasar pemerintahan, dan pasar internasional. Di mana dalam pasar konsumen berarti terdiri dari orang-orang yang akan membeli atau mendapatkan barang-barang kebutuhan. Lalu pasar produsen terdiri dari individu-individu atau lembaga yang membeli barang untuk diproses kembali dengan maksud memperoleh keuntungan. Contohnya itu seperti pabrik yang memproduksi barang untuk dijual. Dan untuk pasar penjual kembali atau biasanya disebut reseller, biasanya mengambil barang dari distributor kemudian dijual kembali. Lalu pasar pemerintah itu di mana di dalamnya terdapat lembaga-lembaga pemerintah atau instansi. Contohnya pasar pengadaan barang jadi, lelang proyek dari pemerintah, bisa pembangunan jalan, pembuatan seragam, dan lain-lain. Nah, terakhir itu pasar internasional yang berarti melibatkan dua negara atau lebih. Oke, selanjutnya kita masuk ke struktur pasar. Nah, struktur pasar di sini ada pasar persaingan sempurna, pasar monopoli, pasar oligopoli, dan pasar persaingan monopolistik. Dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna karena seimbang, jadi pembelinya banyak, penjualnya juga banyak. Di pasar ini, produk yang dijual itu homogen atau satu jenis. Misalnya, jual sayur. Semua penjualnya berarti jual sayur. Kemudian, semua faktor produksi dapat bebas keluar masuk. Dan di pasar ini tidak ada campur tangan dari pemerintah. Sedangkan di dalam pasar monopoli, penjualnya itu tidak banyak. Hanya memiliki satu penjual karena barang yang dijual adalah barang yang langka yang tidak mempunyai barang substitusi atau pengganti, sehingga tidak ada yang menyaingi. Contohnya seperti PLN dan Pertamina. Kemudian, dalam pasar oligopoli atau biasanya disebut juga pasar persaingan tidak sempurna. Kenapa dikatakan tidak sempurna? Karena tidak seimbang antara jumlah penjual dan pembelinya. Jadi penjualnya sedikit, sedangkan pembelinya banyak. Contohnya seperti sepeda motor. Penjualnya itu kan dari Honda, Yamaha, Kawasaki bisa dihitung dan kurang dari 10. Sedangkan yang beli banyak. Kita bisa lihat ya, hampir di setiap daerah mengalami kemacetan akibat banyaknya kendaraan. Nah, tetapi untuk harga di pasar ini cenderung sama. Dan yang terakhir ada pasar persaingan monopolistik. Jadi dalam pasar ini hampir mirip seperti pasar persaingan sempurna. Karena penjualnya banyak tetapi tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna.
Contohnya seperti rumah makan, warteg atau warung Padang. Tetapi yang membedakan di sini adalah walaupun penjualnya banyak dan memproduksi produk yang sama, namun memiliki perbedaan dalam beberapa aspek. Biasanya kan warteg walaupun yang dijual itu rata-rata menunya sama, namun dan yang terakhir itu ada peran pasar dalam perekonomian. Ini dikelompokkan menjadi peran pasar dalam kegiatan produksi, peran pasar dalam kegiatan distribusi, peran pasar dalam kegiatan konsumsi. Nah, dalam kegiatan produksi, perannya untuk memberikan informasi terkait produk yang paling laku di pasar. Bisa juga untuk menjawab pertanyaan untuk siapa produk diproduksi. Dan sebagai sarana mendapatkan bahan baku untuk kegiatan produksi. Bisa juga menjadi sarana terjadinya kesepakatan harga antara penjual dan pembeli. Lalu, peran pasar dalam kegiatan distribusi itu tentunya untuk memperlancar kegiatan distribusi, karena distribusi yang lancar membuat produk tersedia secara luas dengan harga yang terjangkau. Sedangkan dalam kegiatan ekonomi berperan sebagai alat pemuas kebutuhan barang dan jasa. Oke, sekian yang dapat Ibu sampaikan pada video kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.